Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, dan ia meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambil sandalmu," kata malaikat maut. Kemudian Nabi Idris masuk kembali ke dalam surga, tetapi tidak mau keluar lagi. Malaikat Malik kemudian berteriak, "Wahai Nabi Idris, mengapa engkau tidak mau keluar? Perjanjian awalnya hanya untuk melihat sementara." Kemudian Nabi Idris menjawab, "Tidak ada ceritanya hanya melihat sementara. Semua kitab suci menyebut orang di surga itu abadi." Akhirnya malaikat Israel, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang tinggal di surga gara-gara sandalnya tertinggal dan menang berdebat melawan 3 malaikat. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia adalah cicit dari Nabi Syed, anak terakhir Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nama aslinya adalah Ahnuh. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, jujur, sabar, dan mencintai kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau ke langit dan memberinya martabat yang tinggi. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat pada malam beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kisah Nabi Idris ini diantaranya termaktub dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Nabi Idris adalah buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kawasan Babilonia Irak kuno untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan selainnya. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan dan menentang beliau dengan keras. Mereka juga berusaha membunuh beliau dan pengikutnya. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Idris alaihissalam untuk berhijrah bersama pengikutnya ke daerah Mesir. Di sana beliau mendapatkan tempat yang aman dan damai untuk beribadah dan menyebarkan ajaran tauhid. Kisah Nabi Idris tinggal di surga disebutkan dalam tafsir Jalalain. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi karunia oleh Allah untuk menulis dengan pena. Beliau menulis tentang berbagai ilmu seperti sejarah, hukum, perbintangan, dan lain-lain. Beliau juga pandai menjahit pakaian dan membuat alat-alat rumah tangga. Namun beliau tidak lupa untuk selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Beliau mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir serta tahlil di setiap kesempatan. Beliau juga membaca Al-Quran dan berdoa dengan khusyuk. Beliau adalah contoh bagi kita semua untuk tetap mengingat Allah di tengah kesibukan dunia. Nabi Idris tidak berhenti bertasbih setiap kali melakukan perbuatan baik, mulai dari kegiatan menjahit maupun aktivitasnya dalam menulis. Nabi Idris diriwayatkan senantiasa beribadah siang dan malam, sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan bagaimana giatnya ibadah Nabi Idris alaihissalam. Bahkan sampai malaikat maut Israel pun sangat merindukan pertemuan dengan Nabi Idris alaihissalam. Suatu waktu malaikat maut Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusianya. Malaikat maut memberi salam kepada Nabi Idris dan duduk di sampingnya. Nabi Idris alaihissalam terbiasa berpuasa. Ketika tiba waktu berbuka, maka akan ada malaikat yang membawakan makanan dari surga.
sehingga malaikat maut pada malam itu sengaja datang dengan membawa makanan dari surga. Nabi Idris kemudian berbuka dengan makanan tersebut dan berkata kepada malaikat maut, "Engkau makanlah juga." Namun malaikat maut tidak memakannya. Nabi Idris alaihissalam kemudian bertanya, "Wahai malaikat Israel, bagaimanakah rasanya mati?" Malaikat maut menjawab, "Ya tentu saja tidak enak wahai Nabi Idris." Nabi Idris kemudian meminta kepada Israel agar dirinya dapat merasakan kematian. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut kemudian menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa Nabi Idris. Allah kemudian mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasa pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." Kemudian Nabi Idris berkata kembali, "Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin sekali melihat neraka jahanam, sehingga dengan begitu aku akan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat berbagai macam siksaan di sana." Malaikat maut menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut kemudian membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau bertemu dengan malaikat Malik penjaga neraka. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Malik, aku ingin melihat neraka." Malaikat Malik menjawab, "Wahai saudaraku, untuk apa engkau ke neraka? Aku ingin tahu saja. Setelah itu aku akan pergi ke surga. Tapi sebelumnya aku ingin melewati neraka terlebih dahulu," jawab Nabi Idris. Atas izin Allah, malaikat Malik mengantar Nabi Idris memasuki neraka jahanam. Nabi Idris melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, tali kekang, belenggu, kalajengking, ular, ter, air panas, zakum dan api. Kemudian keduanya kembali ke tempat semula. Nabi Idris kemudian berkata, "Wahai malaikat Israel, aku masih punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya, dan aku akan giat menambah lagi ibadahku." Malaikat maut kemudian menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Allah pun kemudian memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan penjaga surga. Dari tempatnya itu Nabi Idris melihat berbagai macam kenikmatan, kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, sungai-sungai yang mengalir, berbagai macam pohon dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat Ridwan, aku telah merasakan betapa pahitnya kematian dan juga telah menyaksikan berbagai macam siksaan neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang rasa pahitnya kematian?" Malaikat Ridwan kemudian meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, dan ia meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambil sandalmu," kata malaikat maut. Kemudian Nabi Idris masuk kembali ke dalam surga, tetapi tidak mau keluar lagi. Malaikat Malik kemudian berteriak, "Wahai Nabi Idris, mengapa engkau tidak mau keluar? Perjanjian awalnya hanya untuk melihat sementara." Kemudian Nabi Idris menjawab, "Tidak ada ceritanya hanya melihat sementara.
Semua kitab suci menyebut orang di surga itu abadi. Akhirnya malaikat Israel, malaikat Malik dan malaikat Ridwan berdebat. Tapi Allah itu maha adil. Tidak ada zat sebaik Allah. Akhirnya Allah menjadi juri memimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Padahal Allah juga maha tahu. Akhirnya salah satu malaikat yang lebih pintar berkata untuk mendebat. Tapi semua yang akan masuk surga harus melewati neraka terlebih dahulu. Hal itu aku pun sudah melewatinya, kata Nabi Idris dengan penuh kemenangan. Kemudian datang malaikat Israel sembari berkata, tapi perjanjian tadi kan hanya untuk mencoba. Nabi Idris pun menjawab, tapi mencoba pun juga tetap dikatakan mati, bukan? Tidak boleh orang yang sudah mati dibangunkan kembali. Orang mati hanya 1 kali. Tidak ada orang mati 2 kali. Setelah itu akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi yang ada di surga sejak perjanjian itu sampai sekarang ini. Kalau bukan nabi, sebenarnya perdebatan itu disebut mengakali. Tetapi karena beliau salah satu kekasih Allah, maka tidak ada yang salah. Bahkan setelah terjadi perdebatan itu, Allah berfirman, wahai para malaikatku, kamu telah kalah debat melawan Idris. Dan diputuskan Nabi Idris akhirnya sampai dengan sekarang tinggal di surga. Maka di antara para nabi yang tidak meninggal selain Nabi Isa alaihissalam, dalam kitab-kitab disebutkan adalah Nabi Idris alaihissalam, karena beliau mengalami kejadian seperti hal tersebut. Sahabat beriman, demikian kisah menggembirakan Nabi Idris alaihissalam tinggal di surga gara-gara sandal tertinggal setelah menang berdebat melawan 3 malaikat. Semoga dari kisah itu kita dapat mengambil hikmah bahwa sakaratul maut saat nyawa dicabut rasa pahitnya sangat pedih, 1000 kali lipat sakitnya hewan dikuliti hidup-hidup. Kita juga semakin beriman bahwa alam akhirat itu nyata, surga dan neraka juga nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta senantiasa memberi kita rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.